Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Antoni dari PBA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang alih kode dan campur kode dalam psikolinguistik. Baik, yang pertama adalah definisi alih kode dan campur kode. Alih kode adalah penggunaan bahasa asing atau dialek dalam satu kalimat yang sebagian besarnya itu dituturkan dalam satu bahasa, seperti itu. Sementara itu, campur kode adalah penggunaan kata-kata dalam bahasa yang berbeda dalam satu kalimat. Nah, dalam barir bahasa, alih kode dan campur kode itu dapat menjadi strategi untuk mengatasi hambatan bahasa dan memfasilitasi komunikasi. Sedangkan dalam keragaman budaya, alih kode dan campur kode itu mencerminkan realitas kehidupan orang-orang multibahasa dan multikultural. Selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi alih kode dan campur kode. Jadi faktor-faktor seperti latar belakang, situasi, tujuan komunikasi, dan hubungan sosial itu memang mempengaruhi penggunaan alih kode dan campur kode pada percakapan sehari-hari. Nah, ini ada 4 faktor. Yang pertama, identitas budaya, ya, yang dimana alih kode dan campur kode itu dapat memfleksikan identitas budaya seorang dan kelompoknya. Yang kedua, kesantunan. Jadi alih kode dan campur kode dapat digunakan sebagai strategi kesantunan dalam percakapan formal maupun informal, seperti itu. Yang ketiga, keakraban. Saat berbicara dengan teman dekat atau misalnya keluarga, orang lebih cenderung menggunakan alih kode dan campur kode ini. Yang keempat, tentang konteks, ya. Jadi jenis bahasa yang digunakan dalam suatu konteks dapat mempengaruhi keputusan menggunakan alih kode dan campur kode. Next, selanjutnya tentang tujuan penggunaan alih kode dan campur kode dalam psikolinguistik, ya. Nah, penggunaan alih kode dan campur kode memiliki beberapa tujuan. Misalnya seperti yang pertama itu fasilitas komunikasi, ya. Jadi alih kode dan campur kode itu dapat membantu memfasilitasi komunikasi antar bahasa dan antar budaya, seperti itu. Yang kedua, ekspresi identitas. Jadi kayak alih kode dan campur kode itu dapat mengekspresikan identitas seseorang dan kelompoknya yang terkait dengan bahasa dan budaya. Jadi nanti dari bahasanya kita tahu, seperti itu. Yang ketiga, penanda kelompok sosial. Jadi alih kode dan campur kode dapat menjadi penanda kelompok sosial yang berbeda di masyarakat multibudaya. Next, tentang contoh-contoh alih kode dan campur kode dalam percakapan sehari-hari. Misalnya ada banyak contoh, ya, dan ini beberapa saja. Jadi berikut adalah beberapa contoh alih kode dan campur kode yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya kayak makanan yang enak sekali, ya, seperti itu. Atau can you gantiin aku ngadain meeting ini, seperti itu, ya. Atau saya lagi bosen nonton film, mau ke mall aja yuk. Contoh selanjutnya, dia suka cari makanan halal di sana. Atau dia takut gendong bayi, kalau jatuh gimana? Nah, seperti itu, ya. Itu bisa dilihat di ini, ya. Selanjutnya tentang dampak alih kode dan campur kode terhadap pemahaman bahasa. Jadi meskipun alih kode dan campur kode itu bisa bermanfaat, mereka dapat menimbulkan hambatan atau kesulitan dalam memahami bahasa, ya. Beberapa dampaknya itu meliputi yang pertama, verifikasi misalnya. Jadi kesulitan verifikasi atas objek belajar yang sedang dipelajari, seperti itu. Yang kedua, misinterpretasi, ya. Jadi kesulitan dalam mengartikan terjemah yang tidak sesuai dengan bahasa atau kosakata aslinya. Yang ketiga, penghindaran. Penghindaran.
Jadi bahasa alih kode atau campur kode dapat menyimbolkan pola penilaian atau stereotip sosial yang menginduksi interaksi yang tidak seimbang, seperti itu. Ya. Next, selanjutnya strategi untuk mengatasi masalah alih kode dan campur kode. Jadi berikut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ya alih kode dan campur kode. Yang pertama itu belajar